pemeriksaan supaya Bapak nyaman. Apakah Bapak sekarang sudah nyaman duduknya? Sudah dong. Sudah. Bapak punten dengan Bapak siapa? Bapak Gatot. Bapak Gatot, usianya berapa Pak? 20 tahun. 20 tahun, laki-laki apa ya? Alamatnya di mana? Di Bandung. Di Bandung. Ya Bapak, jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan yang namanya saraf kranial, di mana itu tuh kumpulan saraf yang berada di kepala Bapak yang tujuannya untuk mengatur keseimbangan dalam tubuh kita dalam proses mencerna makanan, menelan, atau mencium, ataupun merasakan. Nah, kita harus tes apakah adanya gangguan atau tidak. Nah, nanti mungkin akan ada beberapa prosedur dengan menggunakan bahan-bahan di sini ya Pak ya. Nanti Bapak tinggal ikuti saya saja. Mungkin ada beberapa yang sedikit tidak nyaman, tapi akan saya minimalisir rasa tidak nyaman tersebut. Apakah ada yang ingin ditanya dulu Pak sebelumnya? Coba. Cukup. Apakah Bapak setuju? Setuju. Setuju, baik, alhamdulillah. Bapak silakan untuk berpindah ke bed pemeriksaan dengan duduk ya Pak. Saya izin cuci tangan dulu. Tangan dengan nama langkah WHO. Baik, yang pertama adalah pemeriksaan cranial nerve 1 atau olfactory untuk penciuman. Jadi sediakan bahan-bahan aromatik, diantaranya ada tembakau, kemudian ada kopi, ya baik. Dan kenalkan kepada pasiennya. Baik Bapak, jadi yang pertama ini tes indera penciuman. Nah, ini adalah bahan-bahannya, ada tembakau dan ada kopi. Silahkan Bapak untuk mengenali terlebih dahulu ya. Ini untuk kopi, punten. Kemudian untuk tembakau, punten. Punten Bapak, sebelumnya apakah Bapak sakit pilek ataupun hidungnya tersumbat? Sekarang lagi masih. Oh, enggak, baik. Punten ya Bapak, saya tes terlebih dahulu, punten. Baik, normal. Jadi yang pertama-tama minta pasien untuk menutup mata dan menutup salah satu hidungnya. Punten Pak, untuk kacamatanya dibuka dulu ya Pak, punten. Tolong tutup matanya sambil menekan salah satu lubang hidung. Sambil ditekan. Baik Bapak, saya mulai ya. Ini aroma apa Pak? Kopi dok. Baik. Kalau yang ini Pak, punten. Ini tembakau dok. Baik. Kemudian lakukan hal yang sama, prinsip yang sama pada lubang hidung sebelahnya. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan cranial nerve 2 atau optik untuk melihat kemampuan penglihatan dari pasien. Punten Pak, untuk turun untuk ke kursi. Yang pertama pemeriksaan penglihatan sentral dengan menggunakan pinhole. Punten Pak, ini alatnya namanya pinhole. Nanti tolong Bapak melihat ke huruf-huruf yang ada di dinding dengan menggunakan alat ini di salah satu mata, dan salah satu matanya tolong ditutup. Sekarang kanan dulu Pak dengan menggunakan alat ini, dan mata kirinya untuk ditutup. Apakah terlihat Pak huruf-hurufnya? Tolong sebutkan. Terlihat dok. E, C, B, D, L, R. Baik. Selanjutnya pemeriksaan penglihatan perifer dengan metode konfrontasi. Jadi selanjutnya adalah pemeriksaan penglihatan perifer. Tolong nanti Bapak untuk tutup salah satu mata Bapak, tutup mata kirinya dulu ya Pak ya. Nanti saya juga menutup mata kiri saya. Bentar Pak, untuk ditutup sekarang. Kemudian dengan menggunakan jari maupun benda-benda kecil untuk melihat lapang pandang dari pasien 8 arah. Bapak nanti tolong apabila masih terlihat, tolong sebutkan ya Pak ya. Apakah terlihat Pak? Terlihat dok. Apakah terlihat Pak? Terlihat dok. Terlihat? Terlihat. Terlihat? Terlihat? Terlihat. Terlihat? Terlihat. Terlihat? Terlihat? Terlihat. Kemudian lakukan hal yang sama pada mata sebelahnya dan pastikan pemeriksa untuk normal penglihatan lapang pandangnya. Baik, selanjutnya pemeriksaan cranial nerve yang ketiga yaitu okulomotor. Kita lakukan inspeksi pada mata pasien, ada tidaknya retraksi pada kelompok mata maupun ptosis. Kemudian kita melakukan pemeriksaan refleks dari pupil dengan menggunakan pen light. Punten Bapak, jadi sekarang untuk stimulus yang saya berikan adalah cahaya. Nanti Bapak silakan lihat ke cahayanya aja ya Pak ya. Punten ya Pak. Punten Pak. Baik. Dengan menggunakan refleks cahaya dan konsensual. Kita lihat direct indirectnya. Apabila normal, pupil dari pasien ketika mendapat cahaya adalah fase kontraksi. Pada pasien mendapatkan normal. Kemudian kita juga lakukan inspeksi, ada tidaknya gerakan bola mata yang abnormal seperti isothalmus, strabismus, ada nystagmus dan deviasi conjugate. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan dari cranial nerve oculomotor yaitu
3, 4, dan 6, okulomotor, troklear, dan abdusen. Minta pasien untuk melihat jari untuk menilai kemampuan dari gerak bola mata. Punten Bapak, saya akan menggunakan alat ini pen light ya. Jadi Bapak tolong ikuti arahan dari pen light yang saya gerakan ya Pak. Pak. Pada pasien dinyatakan normal. Kemudian selanjutnya pemeriksaan dari cranial nerve 5 atau trigeminus dengan melakukan sensibilitas atau sensorinya terlebih dahulu dengan menggunakan sentuhan halus dengan menggunakan cutting bisa atau kapes bisa, dan untuk yang tajamnya dengan menggunakan tusuk gigi maupun ujung dari refleks. Baik Pak, mungkin jadi saya akan menggesekkan ini cotton bud yang ujungnya yang halus ini ke area wajah Bapak dari mulai jidat, kemudian area pipi dan area dagu ya Pak. Mungkin ya Pak, apabila terasa nanti tolong sebutkan. Apakah terasa Pak? Apakah terasa? Apakah sama rasanya? Apakah terasa? Apakah terasa? Apakah sama? Apakah terasa? Apakah terasa? Apakah sama? Kemudian Bapak ini agak sedikit sakit, tapi nanti tolong sebutkan kalau ini sudah terasa ya Pak. Bentar. Apa terasa Pak? Apakah terasa? Apakah terasa? Apakah terasa? Apakah terasa? Apakah terasa? Selanjutnya adalah pemeriksaan trigeminus yang motoriknya. Bapak tolong sekarang gerakannya seperti menggigit yang keras ya Pak, dengan menyatukan gigi-gigi Bapak. Izin saya untuk memegang bagian pelipis atas Bapak dan bagian dagu Bapak ya. Bentar. Untuk pemeriksaan pertama adalah menilai otot dari temporalis. Bentar Pak. Gerakan menggigit Pak. Bentar. Oke, baik. Terdapat kontraksi. Sekarang lagi Pak. Bentar. Gerakan menggigit. Kita menilai otot masih tetap di bagian jauh atau rahang bawah, terdapat kontraksi. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan refleks dari kornea. Untuk Bapak, nanti Bapak tolong melihat ke arah samping, misal ke arah kiri boleh, tapi sedikit ke atas ya, jadi superolateral. Nanti saya akan menggesekkan ini di tepi mata Bapak ya. Kemudian Pak, untuk mulai sekarang menengok ke kiri dan agak ke atas. Kemudian kita tempelkan. Apabila ada refleks menutup mata maka positif. Kemudian selanjutnya ada refleks jauh dengan menggunakan refleks hammer. Kemudian Bapak, jadi sekarang akan saya ketukan ini namanya refleks hammer di area dagu bahu Bapak ya. Punten ya Pak. Kemudian kita nilai ada tidaknya kontraksi dari bagian otot yang di bawah mandibula. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan dari cranial nerve 7 atau facialis. Kita lakukan inspeksi dulu di area wajahnya, ada tidaknya wajah yang asimetri atau terlihat perbedaan pada lipatan nasolabialnya atau nasolabial fold-nya. Kemudian kita inspeksi juga ada tidaknya gerakan-gerakan yang abnormal seperti gerakan involuntari seperti grimasi maupun tik fasial ataupun kedutan pada wajahnya. Dan selanjutnya tes sensori dari nerve facialis. Benar Bapak, untuk dinaikkan alisnya sekuat tenaga. Kemudian kita lihat ada tidaknya perbedaan kekuatan otot kanan dan kiri. Untuk ditutup matanya Pak sekuat tenaga. Nanti saya akan membuka mata Bapak dan menilai. Punten Pak, untuk ditutup matanya kita lihat ada tidaknya perbedaan kekuatan. Punten Pak. Baik, pada pasien kekuatan ototnya adalah normal. Kemudian Pak, tolong gerakan seperti menggigit giginya untuk ditunjukkan ya, sekuat tenaga. Kita lihat ada tidaknya deviasi. Kemudian punten Pak, untuk sekarang gerakannya itu seperti menggembungkan napas di area pipi ya, terus dihembuskan gitu. Nah, seperti itu. Kita lihat ada tidaknya kelemahan otot pada pipi kanan dan kiri. Punten Pak, sekarang untuk gerakan seperti mencucuk ya Pak, punten. Baik, kita nilai ada tidaknya kelemahan otot. Kemudian selanjutnya pemeriksaan dari rasa ya untuk 2/3 anterior lidah nerve facialis. Lalu kenalkan pada pasien. Ya, baik Bapak, sekarang kita tes untuk pengecapan ya dari lidah Bapak. Ini bahan-bahannya ada gula yang manisnya, kemudian kopi yang pahit, kemudian cuka yang asam, dan ada garam yang asin. Untuk Bapak, ini untuk ini silahkan pegang dulu. Nanti tolong ya Pak, saya akan
memberikan bahan-bahan tadi ke lidah Bapak tapi harus tutup mata. Bapak tutup mata dan lidahnya tolong dijulurkan, Pak. Nanti Bapak tolong tebak ya rasanya apa. Ini apa, Pak? Nggak kerasa tuh. Manis dok. Betul, Pak. Pahit. Ya beda untuk rasa mungkin sudah ya, kalau cuka asam dan garam akan terasa asin. Dan Pak, selanjutnya adalah pemeriksaan dari cranial nerve 8 atau vestibulocochlear untuk menilai pendengaran dari pasien. Ya. Bapak, selanjutnya ini saya akan mengetes pendengaran Bapak dengan menggunakan jari ini ya Pak ya. Nanti tolong Bapak dengarkan apakah terdengar atau tidak. Apakah detakannya yang terdengar? Sekarang? Sekarang? Enggak. Baik. Pemeriksaan dilakukan sampai pasien sudah tidak dapat mendengar dari detakan dari arloji atau jam ini dan melakukan juga pada telinga yang sebelahnya. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan gesekan dari tangan. Punten Pak, sekarang dengan menggunakan gesekan tangan saya, apakah terdengar? Apakah terdengar? Apakah terdengar? Sekarang? Baik, pemeriksaan dihentikan apabila sudah tidak terdengar. Kemudian saja ada tes Weber yang menggunakan garis kepala. Baik Bapak, jadi ini namanya Garbutala. Ini akan saya getarkan dan getarannya Bapak tolong dengarkan ya Pak. Letakkan di area medial frontal dari terdengar Pak? Nggak ada suara Pak. Nggak ada. Terdengar Pak? Lebih ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Baik, itu dimanifestasikan kemungkinannya ada lateralisasi ke arah kanan. Kemudian secara tes rine sama tadi digetarkan juga, tapi diletakkan di area nucleus mastoideus pasien. Kalau misalnya berhenti angkat tangan. Kalau sudah berhenti angkat tangan Pak. Sekarang kedengaran Pak? Baik, mungkin ada manifestasi dari rine yang memanjang. Baik, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan cranial nerve 9 dan 10, glossopharyngeal dan valgus. Kita lakukan penilaian pada uvula pasien. Untuk buka mulutnya Pak, bilang A gitu. Oke. Kita nilai uvula pasien berpindah ke posisi yang normal, yaitu ke posisi atas dan rada ke belakang atau inferior. Kemudian ada refleks dari muntah pasien, bentar ya Pak. Ini nanti alatnya akan saya tempelkan di area dinding mulut Bapak yang paling belakang. Nanti tolong rada sedikit tidak nyaman, tapi saya akan minimalisir. Bentar ya Pak. Bentar Pak. Ada refleks muntah yang positif pada pasien. Kemudian penilaian refleks menelan pada pasien. Bentar Pak, untuk gerakan menelan apakah bisa? Tolong. Pasien masih bisa menelan. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan untuk cranial nerve yang ke-11 atau aksesori untuk menilai kekuatan otot sternocleidomastoid dan musculus trapezius ascending. Mungkin Bapak untuk menengok misal ke sebelah kiri aja ya. Nanti saya akan melakukan dorongan. Punten ya Pak. Punten Pak, silakan sepertinya. Dan kita lihat kontraksi dari otot sternocleidomastoid dan kekuatan ototnya. Baik. Terus selanjutnya untuk pemeriksaan aksesori ini harus pakaiannya dibuka. Namun ceritanya sudah dalam keadaan membuka
dari pakaian. Jadi punten ya Pak, saya akan memegang bahu kanan dan kiri Bapak. Nanti tolong Bapak tetap pertahankan bahu Bapak tetap di atas ya Pak. Ini Pak. Baik, kita nilai kontraksi maupun kekuatan otot dari musculus trapezius ascending. Selanjutnya adalah pemeriksaan cranial nerve ke-12 atau hipoglossal untuk menilai kekuatan otot lidah pasien dengan meminta pasien untuk menjulurkan lidah. Dan Pak, untuk menjulurkan lidahnya Pak. Kemudian kita inspeksi ada tidaknya tremor maupun atrofi pada lidahnya dan minta pasien untuk menggerakkan lidah. Betul Pak, gerakan ke kanan dan ke kiri lidahnya. Ya, baik. Pasien masih bisa menggerakkan lidahnya ke kanan dan ke kiri. Lalu Pak, tolong ikuti kata-kata yang saya sebutkan ya. Ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar di atas pagar. Baik, pasien masih mampu untuk mengikuti. Baik, alhamdulillah alamin Pak, kita kembali ke meja ini ya. Kita kembali ke meja perkenalan tadi. Baik, alhamdulillah alamin ya Pak. Tadi yang telah kita lakukan berbagai macam pemeriksaan. Tadi selanjutnya kita ada yang tertinggal tadi di bagian yang cranial nerve 2, yaitu pemeriksaan kepekaan warna atau persepsi warna. Ini dengan menggunakan buku Ishihara ya. Kemudian Pak, untuk ditebak ya Pak, ini angka berapa ini yang ini? 74. Kalau ini Pak? 29. Ini Pak? 8. Baik, alhamdulillah ya Pak, tidak ada gangguan. Baik, alhamdulillah ya Pak, tadi kita sudah melakukan berbagai macam pemeriksaan, tapi tadi saya rada menemukan di tes pendengaran adanya sedikit gangguan di tes Weber dan Rine. Namun Bapak jangan khawatir, nanti kan kita pemeriksaan ulang selanjutnya di pemeriksaan berikutnya. Nanti kita tes ulang untuk memastikan apakah benar ada gangguan atau tidak. Sejauh ini ada yang ingin ditanya? Cukup baik, alhamdulillah. Hatur nuhun ya Pak telah berkunjung, sehat selalu. Hatur nuhun.